Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Masih bersama saya di channel Porang Batubara. Video kali ini kawan, saya masih tetap di rumah dan masih tetap melakukan penyortiran biji katak, yaitu pemisahan ukuran-ukuran dari yang kecil, yang sedang sampai yang super. Di samping itu juga saya juga menyortir bibit-bibit katak yang reject, yang busuk, yang berjamur, itu kita pisahkan dari bibit-bibit katak ini, sehingga nanti waktu penanaman ini bibit sudah bersih, sudah bagus, dan sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran, tidak ada lagi bibit-bibit yang rusak, yang reject seperti itu. Nah, jadi pemisahannya seperti ini. Ini yang kecil, kata-kata yang mini ini adalah kata yang ukurannya 200 sampai 300 butir per kilonya, ini yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kalau yang ukuran sedang ini antara 100 sampai 150 butir ini per kilonya. Dan kalau untuk katak yang super ini yang super ini adalah ukurannya antara 40 sampai 60 butir per kilonya ini. Ini katak-katak super semua, dan ini semua sudah bersih, sudah kita lakukan penyortiran, yaitu pemisahan antara bibit-bibit yang tidak bagus, yang busuk, yang berjamur, yang tidak layak untuk ditanam, ini kita pisahkan dari sini. Jadi sehingga ini bibit yang ada di sini sudah kita sortir semua, sudah kita pisahkan dari ukuran-ukuran dan dari bibit-bibit yang tidak baik. Seperti ini kawan, ini kan ada seperti ini kan tidak baik, bibit-bibit yang tidak bagus, ini kita pisahkan seperti ini berjamur. Nah, ini kita pisahkan dari biji-biji katak ini, menyortir mana yang tidak layak untuk ditanam. Nah, seperti ini kan rusak, ini namanya, ini kan tidak bagus ini. Nah, ini kita pisahkan dari bibit-bibit katak ini, baik katak-katak yang mini maupun katak-katak yang sedang, juga yang super seperti ini. Nah, ini sekarang sudah saya pisahkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh daripada biji katak yang berjamur, yang tidak baik. Ini sudah kita pisahkan semua, sudah kita pilih-pilih dari biji-biji katak ini, sehingga biji katak ini sudah aman, sudah bersih dari katak yang tidak bagus, yang berjamur dan yang busuk, itu sudah kita pisahkan dari sini seperti ini. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari biji katak ini kalau kita mau menanam porang melalui biji katak. Begitu juga kalau kita mau menanam porang dari bibit umbi. Artinya seperti ini kawan, tergantung kita mau menanam dari biji katak yang ukurannya seberapa. Kalau kita mau menanam porang dari biji katak yang ukurannya super seperti ini ada keuntungan dan ada plus minus. Kalau saya katakan ada plus minusnya seperti ini. Kalau yang kita tanam dari katak super seperti ini plusnya ini tumbuh nanti, ini pasti pohonnya akan lebih besar daripada katak yang kecil. Kalau sudah tunas pertamanya dan kedua dan ketiganya nanti besar, otomatis umbi yang ada dihasilkan dari katak ini pun akan besar. Minimalnya satu musim itu 1 kilo sampai 1,5 kilo untuk katak-katak super ini. Itu dari segi plusnya gitu. Kalau minusnya itu ya memang karena jumlahnya sedikit, dalam 1 kilonya itu hanya 40 sampai 60 butir dia per kilonya, maka minusnya di situ. Kita membeli banyak kilo, kita membeli 10 kilo hanya mendapatkan 400 butir atau 600 butir.
yang kita beli sudah 10 kilo gitu. Tapi plusnya kan tadi kita mendapatkan hasil umbi yang lebih besar. Andaikan yang satu musim tadi 1 kilo sampai 1,5 kilo satu musim, andaikan kita dua musimkan, kita buat 2 musim, ini akan menjadi 3 atau 4 kilo, bahkan lebih kalau yang dari katak super. Nah seperti itu. Nah kalau yang dari katak sedang yang seperti ini, ini pun seperti itu. Ada plus minusnya. Ya sama seperti yang katak super tadi. Semakin besar biji katak yang kita tanam, maka akan menghasilkan umbi yang semakin besar pula. Seperti itu. Jadi kalau semakin kecil biji katak yang kita tanam, maka akan menghasilkan umbi yang kecil dalam satu musim. Tetap tidak bisa mengimbangi katak super. Andaikan katak super 2 musim akan lebih besar dibandingkan katak sedang yang 2 musim. Gitu. Apalagi yang dengan katak mini seperti ini. Katak mini yang seperti ini. Nah ini katak mini yang seperti ini. Ini kalau ditanam satu musim, ini paling nanti hanya mendapatkan 1 on atau 2 on satu musimnya. Dan andaikan ini kita buat di 2 musim, ini akan menghasilkan umbi paling sekitar 2 on satu musim. Dan kalaupun di 2 musim kan paling bisa 1 kilo atau 1,5 kilo. Itu sudah sangat maksimal kalau seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Ini untuk hasil umbi yang dari katak mini seperti ini. Nah ini umbi dari katak mini. Ini umbi katak mini satu musim. Ini hanya menghasilkan 1 on umbi yang dihasilkan dari katak mini. Andaikan ini di 2 musim kan pun ini akan hanya bisa mencapai 2 kilo, 1,5 kilo atau 2 kilo seperti itu. Tapi kalau dari katak-katak super yang besar-besar ini akan lebih besar lagi umbinya. Jadi maksud saya itu adalah tinggal tergantung kitanya masing-masing selaku petaninya mau menanam dengan ukuran yang seperti apa. Memang benar kalau kita yang memilih menanam dengan katak mini akan mendapatkan jumlah tanaman yang lebih banyak dan akan bisa memenuhi lahan yang lebih luas gitu. Tapi dari segi pertumbuhan umbinya nantinya ini akan tetap kalah dibandingkan dengan katak yang super tadi gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya, seperti yang saya katakan tadi, katak mini pun ada plus minusnya. Plusnya di mana? Kita beli 1 kilo saja sudah mendapatkan 300 butir. Nah, dibandingkan tadi yang super harus butuh 10 kilo, kita baru mendapatkan 400 butir. Seperti itu kan perbandingannya jauh. Dan akan nanti hasilnya pun pasti akan berbanding jauh. Tapi tetap dengan syarat harus perawatan dengan cara maksimal. Nah seperti itu ini. Tapi ini sudah bersih semua, sudah saya pisah-pisahkan. Jadi bisa kita hitung-hitung, kita pilih yang mana, tinggal kita selera kita masing-masing mau menanam dari bibit katak yang ukuran berapa seperti itu. Nah nanti bisa kita kalkulasi sendiri akan seperti apa hasil yang kita dapat tergantung bibit yang kita tanam seperti itu. Jadi harus kita tentukan pilihan bibit yang seperti apa yang harus kita tanam untuk musim tanam di tahun ini seperti itu. Jadi itu saja kawan informasi dari saya, semoga informasinya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.